Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait tactical decision atau pengambilan keputusan taktis. Eh, di pengambilan keputusan taktis ini nantinya terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Untuk pengambilan keputusan taktis ini mempunyai tujuan yaitu memiliki strategi alternatif ya, sehingga nantinya memiliki keunggulan bersaing dalam jangka panjang itu bisa dicapai. Terus di dalam keputusan taktis ini bisa tepat uh, berupa tindakan berkala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Terus selanjutnya di sini ada model pengambilan keputusan taktis, yaitu kita harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah dengan mengenali dan mendefinisikan masalah. Terus tahap kedua di sini kita mengidentifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut yang tadi telah kita identifikasi. Terus identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Terus langkah keempat adalah menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari setiap alternatifnya serta menilai faktor-faktor kualitatifnya itu apa aja. Terus yang terakhir adalah pilihan alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Baik, di sini ada model pengambilan keputusan taktis ya. Misalnya di sini ada kasus bagaimana memperoleh kapasitas gudang tambahan. Ya, di sini kita mengidentifikasi dulu nih masalahnya. Terus yang kedua yaitu kita mengidentifikasi setiap alternatifnya. Misalnya untuk bagaimana memperoleh kapasitas gudang itu, kapasitas gudang tambahan ya, kita bisa membangun pabrik baru, terus menyewa fasilitas yang lebih besar dan menyewakan fasilitas yang ada pada saat ini, bisa menyewa fasilitas tambahan yang mirip dengan fasilitas yang ada pada saat ini, atau menyewa gedung tambahan, atau membeli dari luar dan menjual kembali pengeras suara ke produsen otomotif. Lalu selanjutnya langkah ketiga adalah mengidentifikasi biaya dan manfaatnya ya. Jadi kita harus cari tahu dulu nih berapa besar biaya dan manfaat yang harus ditanggung oleh si perusahaan. Dan selanjutnya yaitu menghitung total biaya yang relevan yang relevan dari setiap alternatif tadi yang telah kita buat. Terus yang kelima di sini adalah menilai faktor-faktor kualitatifnya, yaitu misalnya kualitas pengeras suara yang diberi dari pihak luar itu nanti berapa, terus keandalan sumber pasokannya, terus terkait stabilitas harga dan hubungan tenaga kerja serta citra masyarakat. Ya, terus di sini ada data ya terkait dengan perbedaan atau biaya perbedaan jika perusahaan tersebut memproduksi atau membeli. Misal kalau untuk memproduksi kita butuh tenaga kerja langsung 500, terus material 700, overhead variabelnya 500, totalnya adalah 1.700. Sedangkan kalau kita pakai alternatif untuk membeli, maka tidak ada biaya-biaya. Perbedaan biayanya yaitu berarti ada 1.700 ya. Nah, di sini bisa diambil keputusan apakah perusahaan itu lebih baik memproduksi atau membeli lebih baik memproduksi atau membeli dari masalah yang tadi dihadapinya. Terus selanjutnya di sini tadi ringkasan ya dari langkah 1 sampai ke 6.
tadi identifikasinya adalah untuk menambah gudang tambahan. Ini identifikasi alternatifnya ya membangun fasilitas baru ya atau menyewa, terus menghitung biaya dan manfaatnya. Misalnya di sini ada variabel produksi cost, biaya variabelnya 345, terus nyewa gudangnya 135. Terus kalau beli di sini biaya belinya adalah 460 ya, terus menghitung total relevan cost-nya berapa, nanti didapat differential cost, perbedaan biayanya yang dihitung jika menyewa atau membuat ya, membuat atau membangun fasilitas baru yaitu 20.000. Lalu selanjutnya di sini ada biaya relevan, yaitu biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatifnya dan kemampuan untuk mengidentifikasi biaya relevan dan tidak relevan itu merupakan suatu keterampilan dalam pengambilan keputusan yang penting. Contoh di sini ada ilustrasi biaya relevan, misalnya tadi alternatif membeli atau membuat yang dihadapi oleh perusahaan Audio Blast ya, biaya tenaga kerja langsung untuk memproduksi tambahan pengeras suara yaitu sebesar 20.000 unit ya, 20.000 unit sebesar 110.000 dolar. Nah, apakah biaya tenaga kerja adalah biaya masa depan ya? Maka nanti timbul lagi pertanyaan nih, apakah biaya tenaga kerja ini berbeda di antara dua alternatif tadi ya untuk membeli atau membuat dari Audio Blast tadi. Di sini ada ilustrasi biaya yang tidak relevan. Misal tadi Audio Blast ini menggunakan gergaji listrik berukuran besar untuk memotong kayu. Nah, sedangkan gergaji tersebut dibeli 3 tahun yang lalu dan disusutkan sebesar 25.000 dolar setiap tahunnya. Penyusutan gergaji adalah biaya tertanam atau sunk cost. Nah, di sini biaya penyusutan gergaji ini tidak dapat dipengaruhi oleh aktivitas apapun nih di masa yang akan datang karena penyusutan itu tetap ada gitu ya. Terus tidak ada biaya awal yang dapat dielakkan yaitu biaya awal untuk membeli gergaji listrik itu. Terus biaya penyusutan gergaji tadi adalah selalu sama ya di antara beberapa alternatif karena penyusutan itu kan setiap tahun ya diserapnya atau dibebankannya. Oke. Lalu selanjutnya ada penerapan biaya relevan. Yang pertama yaitu membuat atau membeli komponen ya. Terus ini berbagai kondisinya ya maksudnya, atau menerima pesanan khusus pada harga di bawah pesanan biasa, atau kita mempertahankan atau menghentikan sebuah segmen atau lini produk, terus memproduksi lebih lanjut produk gabungan atau menjual pada titik cut off-nya. Untuk kondisi yang pertama kita misal ada kasus membuat atau membeli. Misal Swing Manufacturing memproduksi komponen elektronik yang digunakan dalam salah satu mesin pencetaknya, yaitu Swasey Manufacturing, harus menentukan nih apakah lebih murah dengan membuat 10.000 unit komponen di dalam perusahaan atau membelinya dari pemasok di luar seharga 4,75 dolar per unitnya. Baik, kita lihat pembahasannya. Di sini ada data terkait total cost dan cost per unitnya. Di sini ada direct material ya, yaitu 10.000, berarti cost per unitnya adalah 1 dolar ya, karena dia akan memproduksi 10 unit komponen.
Oke, itu untuk direct labornya di sini 20.000 dibagi dengan 10.000 berarti $2. Variable overhead-nya 8.000 dibagi 10.000 sama dengan 0,8. Fix overhead-nya 44.000 dibagi 10.000 yaitu 4,4. Jadi total cost-nya adalah 82.000 secara keseluruhan, sedangkan cost per unitnya adalah 8,2 dolar. Yang selanjutnya kita akan ambil atau membuat ya pengambilan keputusan taktis berdasarkan langkah-langkah yang kita bahas sebelumnya, yaitu langkah pertama yaitu mendefinisikan masalah, yaitu membutuhkan komponen untuk mesin pencetak lama. Yang kedua, kita mengidentifikasikan alternatifnya, yaitu kita akan membuat atau membeli komponen. Langkah ketiga, kita mengidentifikasi biaya dan manfaatnya. Kalau membuat itu 8,2, sedangkan membeli 4,75. Total relevan cost-nya di sini benefitnya kecuali fix overhead-nya ya, itu nanti tidak diperhitungkan ya, tidak relevan itu maksudnya yang untuk fix overhead. Oke, terus di sini untuk langkah keempat biaya yang relevan yaitu tadi kecuali fix variabelnya ya. Ada direct material, ada direct labor, variable overhead. Kalau membuat di sini 10.000 ya, kalau membeli berarti kan nggak ada different cost-nya 10.000. Terus direct labor-nya 20.000, different-nya 20.000 ya. Kalau membeli kan berarti nggak ada direct labor. Terus variable overhead juga sama, untuk kalau membuat 8.000, kalau membeli tidak ada. Terus purchase cost kalau membeli 47.500. Oke. Jadi di sini different cost to make adalah 9.500. Kalau membuat total biayanya 38.000, kalau membeli 47.500. Oke, di sini nanti bisa dibuat keputusan ya, apakah lebih baik untuk membuat atau membeli. Oke, untuk kondisi 2 yaitu keputusan pesanan khusus. Ya, keputusan pesanan khusus ini terfokus pada apakah pesanan harga khusus seharusnya diterima atau ditolak. Kita lihat di sini ada contoh soal perusahaan es krim hanya memproduksi es krim premium yang memiliki kapasitas 20 juta unit, tetapi hanya berencana untuk memproduksi 116 juta unit. Sebuah distributor es krim telah menawarkan untuk membeli 2 juta unit es krim pada harga $1,55 di bawah harga normal sebesar $2. Sebagai manajer perusahaan es krim, apakah Anda menerima atau menolak pesanan tersebut? Kita lihat dulu ya. Di sini untuk membuat keputusan pesanan khusus, melihat dulu di sini total biaya cost-nya, ada bahan-bahan, packaging, direct labor, variable overhead, sales commission. Ya, ini secara keseluruhan dan cost per unitnya. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat keputusan taktis berdasarkan langkah-langkah 6 langkah yang kita pelajari sebelumnya. Mendefinisikan problemnya, apakah pesanan khusus lebih menguntungkan? Kita identifikasi alternatifnya, kita terima atau tolak. Terus identifikasi biayanya, kesempatan memperoleh profit. Terus kita identifikasikan total relevan cost-nya. Penjualan harus mengcover biaya variabelnya. Oke, nah di sini ya, kalau kita menerima pesanan tersebut, ya sales-nya ini 3.100.000 ya. 3.100.000, kita lihat tadi ini kan 2 dolar, sorry, 2 juta dikali dengan 1,55 ya pesanannya. Jadi didapat
3.100.000, terus ini bahan-bahannya ya, bahan-bahan per unitnya yaitu 0,95 dikali dengan total pesanannya tadi adalah 2 juta. Jadi totalnya 1,9, terus packaging, ada direct labor, ada variable overhead. Kalau kita menolak berarti tidak ada biaya-biaya yang seperti ini ya. Terus kita identifikasikan benefit different from accept ya. Keuntungannya kalau kita menerima ya, yaitu didapat keuntungan sebesar 140.000 nih, $140.000 kalau kita menerima pesanan khusus tersebut. Ya, jadi kita bisa membuat keputusan apakah sebaiknya kita menerima atau menolak berdasarkan langkah-langkah keputusan taktis tersebut. Terus keputusan mempertahankan atau menghentikan. Nah, di sini keputusan mempertahankan atau menghentikan, misal, di sini ada Norton Material memproduksi batako, batu bata, dan ubin lantai. Proyeksi kinerja untuk lini ubin lantai memperlihatkan margin segmen yang negatif. Khawatir dengan kinerja buruk tersebut, Norton mencoba untuk memutuskan apakah akan mempertahankan atau menghentikan lini ubin tersebut. Baik, kita lihat pembahasannya ya. Di sini ada data terkait kita akan membuat keputusan untuk mempertahankan atau menghentikan berdasarkan kasus sebelumnya. Di sini kita lihat ada biaya variabel ya untuk blok batu bata, ubin ya. Ada blok, bricks, dan tile yang masing-masing ini penjualannya kalau untuk blok itu $500.000, bricks-nya itu $800.000 dan tile-nya adalah $150.000. Terus ada beban atau biaya variabel untuk blok 250.000, brick 480.000 dan tile-nya adalah $140.000. Oke, di sini ada biaya-biayanya. Jika kita lihat di bawah, di sini ada segmen margin. Untuk blok di sini adalah $150.000, bricks-nya 230. Tile-nya ini posisinya adalah rugi, yaitu 45.000 ya, $45.000. Oke. Kita lihat di sini kita membuat keputusan taktis berdasarkan langkah-langkah. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalahnya, yaitu divisi ubin lantai memiliki margin segmen yang negatif. Alternatifnya kita akan mempertahankan atau menghentikan nih. Terus identifikasi biaya dan manfaatnya untuk mempertahankan atau menghentikan. Lalu selanjutnya total relevan cost-nya. Total relevan cost-nya itu penjualan harus mengcover biaya variabelnya. Kita lihat di sini untuk sales adalah 150.000, variabel expense-nya yaitu 140. Kalau kita mempertahankan divisi dari divisi ubin yang atau menghentikan lini ubin, contribution margin-nya itu 10.000. Ada biaya iklan 10.000, terus ada cost of supervision yaitu 35.000. Di sini ada rugi ya 35.000. Sedangkan kalau kita menghentikan berarti tidak ada biaya-biaya yang menyertainya. Oke, di sini kita ambil keputusan nih, selisihnya adalah 35.000 yang mendukung penghentian lini ubin tersebut.
Oke, selanjutnya keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Di sini ada Apple Time Corporation membudidayakan apel. Apel disortir menjadi 3 kualitas A, B, dan C. Berdasarkan kondisi apel, Apple Time harus memutuskan apakah akan menjual apel kualitas A pada titik pemisahan atau memproses lebih lanjut menjadi pie apple. Perusahaan biasanya menjual apel kualitas B sebanyak 120 kantong berukuran 5 pon dengan harga per unitnya sebesar 1,25 dolar. Jika apel diproses lebih lanjut menjadi pie apel, hasilnya menjadi 500 kaleng. Tambahan biaya sebesar 0,24 dolar per kalengnya. Pembeli akan dikenai harga sebesar 0,90 per kaleng. Kita akan ambil keputusan berdasarkan tactics decision. Identifikasi masalahnya adalah apakah menguntungkan bila apel B itu diproses lebih lanjut, ya. Identifikasi alternatifnya itu menjual atau proses lebih lanjut. Identifikasi cost dan benefitnya membandingkan biaya pemrosesan lebih lanjut terhadap harga jual. Relevan cost-nya apakah ada banyak profit dalam pemrosesan lebih lanjut tersebut. Kita lihat keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Di sini yang sebelah sini adalah ketika kita akan memproses, ya. Di sini penjualannya 450, processing cost-nya adalah 120, totalnya 30. Kalau kita menjual begitu saja hanya 150, ya. Nah, ini pendapatan dari apel dalam kantong 1,25 dikali 120 sama dengan 150. Pendapatan dari pemrosesan lebih lanjut yang 450 ini 0,90 dikali 500 sama dengan 450. Apple Time harus memproses apel kualitas B menjadi apel pie karena perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar 330 dibandingkan keuntungan yang diperoleh dengan menjual apel kantong sebesar 150 dolar, ya. Jadi di sini lebih baik si Apple Time-nya adalah memproses lebih lanjut. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.